Selamat pagi, perkenalkan nama saya Imadi Yoga Sandika Putra, NIM 181308107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kualitatif senyawa organik. Oke, langsung saja. Nah, pada kali ini, adapun percobaan yang akan kita lakukan yaitu analisa unsur-unsur senyawa organik. Yang mana tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menganalisis berapa unsur dalam senyawa organik. Oke, kita lanjut. Dasar teori. Analisis kualitatif terhadap beberapa unsur dalam senyawa organik digunakan untuk mengetahui keberadaan unsur-unsur organik dalam suatu zat. Senyawa merupakan zat yang terbentuk dari penggabungan unsur-unsur dengan pembentukannya. Senyawa dihasilkan dari reaksi kimia antara dua unsur atau lebih melalui reaksi pembentukan. Senyawa organik merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, maupun unsur lainnya seperti sulfur, halogen, maupun nitrogen. Dalam analisa unsur-unsur organik ini, senyawa organik perlu dirubah menjadi senyawa anorganik. Pengubahan senyawa organik dapat dilakukan dengan meleburkan senyawa organik dengan menggunakan logam natrium. Metode peleburan logam natrium atau Na disebut dengan Leysinate test, yaitu senyawa organik yang direaksikan dengan logam natrium yang sangat reaktif sehingga didapatkan ekstrak natrium atau filtrat peleburan Na. Oke, kita lanjut. Kemudian alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama alatnya ada tabung reaksi, lumpang dan alu, penjepit, gelas breaker, spatula dan corong, bunsen dan kaki tiga. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu FeSO4 kristal, Pb asetat, asam asetat, AgNO3 0,1N, logam natrium, urea, N2H42HCl, belerang, HNO3, dan H2SO4. Oke, kita lanjut ke prosedur kerja. Nah, pada prosedur kerja ini, kali ini saya akan menampilkan video. Nah, pada proses selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja. Dalam proses ini, yang pertama kita akan menganalisis 3 unsur, yaitu adanya unsur belerang, halogen, dan nitrogen. Hal pertama yang kita lakukan yaitu kita harus melakukan preparasi sampel terlebih dahulu. Kemudian kita ambil urea, kemudian kita masukkan ke dalam lumpang, ditambahkan dengan N2H42HCl dan juga belerang, kemudian kita gerus sampai homogen. Nah, pada proses ini perbandingan yang kita gunakan yaitu 1:1. Kita gerus sampai homogen. Setelah homogen, kemudian kita ambil 3 buah logam natrium, kemudian kita masukkan ke dalam vial, kemudian kita pijarkan menggunakan monas bunsen. Nah, pada tahap ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah adanya air, karena air saat bereaksi dengan logam natrium dapat menyebabkan terjadinya ledakan. Kemudian, setelah selesai dipijarkan, kita ambil yang sudah kita homogenkan tadi, kemudian kita masukkan ke dalam vial tempat logam natrium menggunakan spatula, kemudian kita pijarkan kembali menggunakan bunsen. Nah, pada saat proses pemijaran ini, setelah selesai dilanjutkan dengan mengambil 100 ml air suling ditempatkan ke dalam gelas breaker, kemudian vial ini kita masukkan, kemudian dididihkan. Tujuan mendidihkan ini untuk mendapatkan endapannya, kemudian didinginkan, kita saring. Nah, pada proses penyaringan ini, kita ambil filtratnya. Filtrat inilah yang akan digunakan untuk menentukan unsur belerang, halogen, maupun nitrogen. Kita lanjut saja ke prosesnya. Hasil filtrat tadi, kita akan masukkan ke dalam 3 tabung reaksi yang telah disiapkan. Pada proses ini, jumlah filtrat yang dimasukkan itu secukupnya. Nah, setelah selesai dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi ini, yang pertama kita lakukan adalah analisa unsur belerang. Dalam proses ini, yang pertama kita masukkan asam asetat atau CH3COH ke dalam tabung 1.
Nah, pada proses pemasukan ini belum terbentuk apapun dan masih terlihat jernih itu seperti larutan semula. Kemudian kita tambahkan beberapa tetes PB asetat. Nah, setelah ditambahkan PB asetat ini, kita amati endapan yang terbentuk. Bisa dilihat pada layar, dalam proses ini terbentuk endapan yang berwarna hitam yang mengindikasikan adanya unsur belerang. Kemudian kita lanjutkan dengan penentuan unsur halogen. Nah, pada proses ini ditambahkan HNO3 ke dalam tabung reaksi, yang mana tujuan dari penambahan HNO3 ini untuk menghilangkan HCN dan H2S saat dipanaskan. Kemudian kita tambahkan AgNO3 0,1N. Nah, pada proses ini kita amati setelah ditambahkan AgNO3 yang mana terbentuk cermin perak. Nah, terbentuknya cermin perak ini mengindikasikan adanya unsur halogen. Selanjutnya, penentuan unsur nitrogen. Nah, untuk menentukan unsur nitrogen ini, pertama kita masukkan FeSO4 kristal ke dalam tabung 3. Kurang lebih ini 1,5 spatula. Kemudian kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabung ini, sudah terjadi perubahan berwarna hitam, kemudian kita panaskan dalam penanas air hingga mendidih. Kemudian apabila sudah mendidih, kita tambahkan beberapa tetes H2SO4 atau asam sulfat yang pekat. Nah, setelah penambahan asam sulfat pekat ini, kemudian kita panaskan kembali. Setelah dipanaskan ini, beberapa saat akan terbentuk endapan biru berlin, yang mana endapan biru berlin ini mengindikasikan adanya nitrogen dalam analisa unsur ini. Nah, jadi 3 tahap yang sudah kita lakukan tadi dapat dilihat. Yang pertama, endapan hitam mengindikasikan adanya belerang. Kemudian endapan cermin perak mengindikasikan adanya unsur halogen. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, terbentuknya endapan biru berlin mengindikasikan adanya unsur nitrogen. Nah, pada tahap selanjutnya, kita akan menganalisis adanya unsur karbon dan hidrogen, yang mana sampel yang pada kali ini kita akan menggunakan gula. Proses yang pertama yaitu kita panaskan gula. Nah, yang awalnya mula-mulanya gula ini akan menjadi mencair, kemudian lama-kelamaan akan terbentuk seperti karamel. Nah, jumlah yang digunakan gula ini dalam sampel yaitu kurang lebih sebanyak 2 gram. Nah, untuk menentukan unsur karbon dan hidrogen, kita akan menggunakan tabung reaksi yang diisikan dengan CaOH 2 kali. Kemudian dilakukan uji uap. Pada proses uji uap ini, gas CO2 yang dihasilkan dari hasil pemanasan gula tadi akan masuk ke dalam tabung reaksi yang berisikan CaOH 2 kali ini, yang mana pada proses ini akan menyebabkan larutan CaOH 2 kali ini menjadi keruh dan terdapat seperti air pada dinding tabung ini yang mengindikasikan adanya unsur hidrogen. Nah, bisa dilihat perubahan yang terjadi yaitu larutan menjadi keruh. Kekeruhan ini menandakan adanya unsur karbon dan juga pada tabung reaksi terdapat kondensasi uap air yang mengindikasikan adanya unsur hidrogen. Nah, sekian pembahasan mengenai cara kerja. Kemudian kita akan lanjutkan ke hasil dan pembahasan. Nah, untuk mendeteksi keberadaan unsur belerang, nitrogen, dan halogen,
Terlebih dahulu, sampel ditambahkan dengan padatan logam natrium, kemudian dipanaskan sehingga menjadi ekstrak natrium. Nah, prinsip kerja dari identifikasi ini yaitu mengubah unsur-unsur yang berikatan secara kovalen dalam zat organik menjadi garam natrium yang bersifat ionik. Nitrogen dengan adanya karbon diubah menjadi ion cyanida atau CN-, belerang diubah menjadi sulfida atau S2-, dan halogen diubah menjadi ion halida atau H-. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pada proses preparasi sampel, larutan ini dididihkan kemudian setelah dingin disaring dengan kertas saring. Nah, tujuan dari proses ini yaitu kita mendapatkan filtrat atau menghilangkan endapan yang ada. Filtrat yang diperoleh selanjutnya kita gunakan pada uji nitrogen, sulfur, dan halogen. Okay, next. Pada uji sulfur, yang pertama kita lakukan tadi yaitu menambahkan CH3COH ke dalam filtrat 1 atau tabung 1 hasil peleburan logam Na tadi, sehingga membentuk larutan yang tidak berwarna. Kemudian setelah kita tambahkan PB asetat, baru terbentuk endapan yang berwarna hitam. Nah, pada proses ini ada pun reaksi yang terjadi yaitu Na2S ditambah PB atau PbCH3CO2 kali menghasilkan PbS ditambah 2 CH3CONa. Nah, pada proses ini ekstrak fusi natrium diasamkan dengan asam asetat, kemudian adanya belerang ditentukan dengan penambahan PB asetat yang akan memberikan endapan berwarna hitam dari PbS ini. Sehingga pada sampel tadi filtrat 1 pada tabung 1 ini positif mengandung unsur belerang atau sulfur S. Kemudian kita lanjutkan pada uji selanjutnya untuk menentukan unsur halogen. Setelah fusi dengan logam natrium, halogen dalam senyawa organik konversi menjadi natrium ionik yang mana pada proses ini Na+ ditambah Cl- menghasilkan NaCl. Mohon maaf, pada penulisan ini terjadi sedikit kesalahan. Nah, pada penambahan HNO3 encer ini ke dalam filtrat atau tabung 2 peleburan logam Na, sehingga membentuk larutan yang tidak berwarna yang mana dalam proses ini memiliki tujuan untuk menghilangkan kandungan HCN dan gas H2S. Kemudian, kita tambahkan HNO3 untuk menentukan endapan putih dan larutan putih seperti air susu. Endapan putih yang dihasilkan menunjukkan adanya unsur Cl atau halogen yang dibuktikan dengan adanya reaksi seperti di slide, yang mana NaCl ditambahkan AgNO3 menghasilkan AgCl plus NaNO3. Nah, terbentuknya endapan cermin perak ini menandakan adanya unsur halogen. Selanjutnya, pada uji nitrogen, prinsip yang kita gunakan yaitu percobaan Lasiagne, yaitu reduksi-reduksi. Senyawa dengan pemanasan logam natrium, yang mana pada proses ini nitrogen terikat secara kovalen dengan senyawa organik. Dalam hal ini diubah menjadi natrium cyanida, Na ditambah C tambah N menghasilkan NaCN. Nah, pada percobaan pertama-tama ini, kita tadi menambahkan FeSO4 ke dalam filter 3 atau tabung 3 peleburan Na yang menghasilkan warna larutan coklat seperti kehitaman, yang mana reaksi yang terjadi pada proses ini yaitu 6 NaCN ditambah FeSO4 menghasilkan Na4 FeCN6 ditambah Na2SO4. Nah, kemudian campuran tersebut kita panaskan untuk menghasilkan endapan yang sedikit berwarna hitam. Kemudian setelah itu didinginkan dan tambahkan di H2SO4 cut yang mana kemudian kita panaskan kembali. Adapun reaksi yang terjadi pada proses ini yaitu 2Na4 tambah 2Na4 FeCN6 ditambah 7H2SO4. Kemudian menghasilkan 12 HCN ditambah Fe2SO4 tambah 4 NaSO4 2 tambah H2. Nah, terbentuknya endapan biru berin ini menunjukkan bahwa sampel positif mengandung unsur nitrogen. Selanjutnya, pada langkah yang terakhir tadi, kita menguji sampel gula yang mana pada proses pemanasan gula ini menghasilkan uap yang berupa gas CO2. Nah, hal ini dilakukan untuk mengalirkan gas CO2 yang dihasilkan dari pemanasan gula tadi ke dalam tabung reaksi yang telah
isi CaOH 2 kali. Nah, dalam proses ini adapun persamaan reaksi yang terjadi yaitu CO2 atau karbon dioksida ditambah CaOH 2 kali menghasilkan CaCO3 dalam bentuk padatan ditambah H2O. Nah, perubahan warna larutan yang awalnya jernih kemudian menjadi keruh menunjukkan sampel atau gula positif mengandung unsur karbon. Karbon yang terbentuk berasal dari gula sehingga karbon teroksidasi menjadi CO2 dan terbentuknya embun atau uap air di sekitar dinding tabung yang mana pada saat ini terjadi proses kondensasi uap air. Nah, uap air ini berasal dari hidrogen yang teroksidasi menjadi H2O, sehingga hal ini menunjukkan bahwa gula positif mengandung hidrogen. Nah, sekian pembahasan mengenai percobaan tadi. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan percobaan yang dapat kita lakukan, yang telah kita lakukan tadi, yaitu yang pertama, terbentuknya endapan hitam menandakan adanya unsur belerang. Kemudian, terbentuknya endapan cermin perak menandakan adanya unsur halogen. Terbentuknya endapan biru berlin yang menandakan adanya unsur nitrogen. Dan yang terakhir, uji uap dengan menggunakan CaOH 2 kali hasil menunjukkan terjadinya kekeruhan menandakan adanya unsur karbon, sedangkan terjadinya uap air pada dinding tabung menandakan adanya unsur hidrogen. Nah, sekian pembahasan mengenai pertemuan analisa unsur-unsur senyawa organik. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.